Kematian sementara atau mati suri hingga kini terus menjadi misteri. Secara klinis, kondisi saat seseorang mengalami mati suri sama seperti orang yang sudah meninggal. Jantung berhenti berdetak, nafas tak ada, fungsi organ tubuh pun sudah tak merespon rangsangan lagi. Bedanya, orang yang mengalami mati suri kemudian seolah bangkit dari kematian. Mati suri kerap terjadi pada orang yang tengah sekarat. Kondisi mati suri bisa terjadi selama beberapa jam dan orang yang mengalaminya bisa hidup kembali dengan normal. Karena itu dalam ilmu pengetahuan modern, mati suri dianggap bukan kematian yang sebenarnya. Mati suri dimasukkan dalam fenomena near death experience atau pengalaman mendekati kematian. Mati suri itu bagian dari near death experience gitu. Nah, kalau near death experience ini merupakan sebuah pengalaman seseorang ketika dia mendekati sebuah kematian, di mana dia mengalami berbagai macam episode seperti keluar dari tubuh, itu namanya out of body experience. Salah seorang yang pernah mengalami mati suri adalah Jeng Ana, praktisi pengobatan alternatif. Saat masih berumur 8 tahun, setelah menderita penyakit parah menahun, Jeng Ana diyakini meninggal oleh keluarganya. Awal kejadian sebelum meninggal atau yang disebut mati suri itu, selama usia 8 tahun itu punya riwayat sakit 1 tahun yang nggak kunjung sembuh, dan juga sudah beberapa pengobatan baik dari rumah sakit, baik dari mungkin orang-orang pintar ya, dukun-dukun di kampung kayak gitu, juga belum mendapatkan penyembuhan. Sampai orang tua juga sudah bosan. Dari salah satu rumah sakit yang terbesar juga di Semarang, itu sampai sempat dibawa pulang langsung yang terakhir itu, akhirnya dirawat di rumah sendiri sama keluarga, sama orang tua. Itu menurut prediksi dari rumah sakit, salah satu dokter di Semarang itu memang katanya itu gejala tipes. Sudah dengan obat dan obat-obat, sudah obat itu tidak kunjung juga sembuh. Akhirnya di rumah selama kurang lebih 2 minggu, itu terakhirnya itu sudah benar-benar kondisi parah ya, pada saat malam tepatnya itu malam Kamisnya itu masih ingat, itu Kamis, kalau orang Jawa bilang itu Kamis Kliwon ya. Itu sempat menurut prediksi dari orang tua, keluarga, tetangga, sampai satu kampung, itu memang setelah sholat maghrib mendekati sholat isya, itu saya itu tidak ada. Dalam fase kematian, Jeng Ana merasa seperti bermimpi. Keluarga, tetangga, kerabat semuanya sudah ngumpul, itu sudah didoain, yasinin, karena itu kan meninggalnya mungkin yang disebut mati suri itu kan waktunya malam hari. Cara penguburannya kalau di Jawa kan mungkin esok harinya ya, nggak langsung gitu kan. Nah akhirnya begitu keluarga semuanya sudah tahu nggak ada, ya itu kan semuanya ditutup pakai kain, belum sampai dibungkus dengan kafan ya. Nah itu saya merasa tidak tahu apa-apa, kalau saya itu taunya seperti mimpi. Nah dari situlah saya itu dalam mimpi saya itu saya didatengin salah satu orang laki-laki yang berbadan besar, tinggi, dia pakai jenggot ya. Nah dia datang itu memberikan air putih yang gelas dari sana. Nyebutnya gini, "Dok, ini obatmu untuk diminum. Nah kamu sembuh dari sini dan suatu saat kamu juga bisa menyembuhkan orang." Akhirnya saya minum, begitu saya minum itu saya seperti kayak kejal-kejal melek gitu.
Nah begitu saya tanpa sadar masih seperti gelimbung, lupa ingatan gitu ya. Terus ibu saya sempat dekep saya itu nangis, nduk, masya Allah ini mujizat katanya gitu. Tapi masih ngeheng, masih ngeblank gitu ya. Nah setelah itu ngeheng, terus kakak saya yang nomor 3 perempuan itu ngambilin air panas saya didudukin untuk diminumin air hangat itu. Pada saat dalam mimpi saya itu ngelihat di alam kubur kayak luas gitu, kayak pergunungan kayak gitu, tidak ada rumah, tidak apa, tapi yang di pojok sana kok kayak ada api membara kayak gitu. Selama 8 jam Jeng Ana berhenti bernafas. Jantungnya pun berhenti berdetak. Maka saat hidup kembali, keluarga Jeng Ana menganggapnya sebagai mukjizat dari Tuhan. Meski berangsur sembuh, Jeng Ana dijauhi teman-temannya. Perlahan-lahan saya bangkit, walaupun makannya juga belum sampai lahap, itu masih sempat ngasih liwet sama sayur bayam aja, dan saya terus melakukan aktivitas saya, sekolah kembali. Saya dari sekolah kelas 3 sampai menginjak SD lulus, SMP saya nggak punya temen, soalnya saya suka diejek dulunya. Jadi saya itu merasa sendiri. Jadi saya lebih banyak diem gitu. Diemnya karena ya mungkin namanya orang habis sakit kan, yang dibilang kayak tengkorak lah, kayak pocong lah, kayak gitu. Saya banyak ejekan dulu. Karena kan suka yang topinya di bawah, ada tuyul. Nah, suka dikituin, diledekin. Cuman saya ngerasa nangis kayak gitu. Saat mati suri, Jeng Ana merasa melihat alam kubur, serta menyaksikan berbagai makhluk menyeramkan dalam dekapan api yang membara. Pada saat dalam mimpi saya itu ngelihat di alam kubur kayak luas gitu, kayak pergunungan kayak gitu, tidak ada rumah, tidak apa, tapi yang di pojok sana kok kayak ada api membara kayak gitu. Tapi yang di pucuk gunung itu kok ada orang yang berbaris, laki-laki banyak, ada yang bawa tombak, ada yang bawa segala macam, itu apa gitu ya. Tapi saya seperti melihat di alam kubur pada saat itu gitu. Jelas orangnya, bentuknya, bahkan orang yang ngasih air putih saya itu sampai sekarang saya selalu ingat. Perasaan dia selalu di sekeliling saya. Dimana saya, kalau saya di Bali pun, dimanapun, perasaan dia selalu mengikuti saya. Itulah yang menurut saya itu ya bukan apa, menurut saya itu seperti malaikat yang selalu mengikuti. Jeng Ana baru menyadari bahwa dirinya pernah mati ketika keluarga dan kerabatnya memberitahu seminggu kemudian. Nah, sebenarnya orang tua saya, kenapa saya diyasinin, kenapa saya itu sudah ditutupin dengan kain, juga tangan saya sudah ditaruh di tengah-tengah badan saya. Memang saya sudah nggak ada detak jantung, memang sudah nggak ada. Sudah dingin, sudah pucat, sudah badannya sudah nggak ada darah. Makanya itu sudah diyakinin sampai 8 jam. Ya akhirnya itu saya jadi perbincangan gitu. Perbincangan mungkin jadi kayak dongeng. Saya juga jadi istilah katanya saya itu bisa mendongengkan riwayat saya gitu. Tapi saya memang tidak tahu kalau saya itu sudah mati suri, yang tahu dengan keluarga saya, dengan tetangga seluruh desa itu. Setelah bangkit dari kematian, Jeng Ana menjadi buah bibir warga sekampung. Namun, keluarga menganggap hidup Jeng Ana sebagai berkah dari Tuhan. Dokter bilang ya itu mujizat. Mujizat dari Allah katanya gitu. Karena rumah sakit dokter pun sudah angkat tangan.
Nah, sekalipun yang sekarang saya terima, orang yang punya riwayat masalah penyakit seperti saya, itu sudah ke rumah sakit, sudah ke orang dukun, orang pinter, hasilnya juga tidak semaksimal. Begitu datang ketemu saya, penyakit pasien itu hilang. Ini anak memang dapat wahyunya dari Allah, katanya gitu, dapat wahyu, dapat mujizat. Ya karena orang sudah nggak ada bisa kembali lagi, dan sampai saya ini membidangi dengan pekerjaan ini. Jadi sampai sekarang pun orang yang di kampung saya pun membicarakan itu namanya dapat wahyu. Wahyu berupa yaitu tadi yang dibilang wahyu itu orang yang sudah meninggal bangkit lagi, yaitu walaupun kakek saya ini seorang tabib, orang yang dibilang orang pintar sekalipun, itu sudah mengobati saya juga, semuanya sudah nggak ada hasil. Akhirnya dari kejadian itu, akhirnya kakek saya itu selalu membimbing, mendidik saya, mengajak melalang buana. Sering saya diajak berhadapan langsung dengan pertapaan kakek saya di Gunung Lawu setiap malam Jumat Kliwon. Itu hampir ya puasa, ya tirakat, dari situ selalu pada saat masa kecilnya. Jadi kakek itu sering mengajak saya itu, mengapit saya itu, jadi mana kakek selalu ada saya. Semua kita kan punya energi ya, semua kita punya energi yang jika kita manage, kita maintain, kita manfaatkan, itu bisa kita pakai untuk manfaat banyak orang.